said, "Oh, please stop it, please. Please stop it, please. Why would I do to me?" Hai, balik lagi di Rumah Tua. The Gilgo Beach Killer atau The Long Island Serial Killer adalah seorang pembunuh berantai aktif di Long Island, New York. Ia diyakini sudah membunuh beberapa orang yang kebanyakan wanita dalam kurun waktu hampir 20 tahun. Penasaran? Mau tahu bagaimana kelanjutan kisah dari The Gilgo Beach Killer? Let's break it down. Pada tanggal 1 Mei tahun 2010, Shannon Gilbert, seorang pengawal yang berusia 24 tahun dari Jersey City, New Jersey, menghilang dari Oak Beach, Long Island. Dia terakhir terlihat melarikan diri dari rumah kliennya yang bernama Joseph Brewer. Supirnya, Michael Park, sempat mengejarnya dengan mobil, namun kemudian menyerah. Sebelum menghilang nih, ternyata Shannon Gilbert berhasil membuat panggilan telepon ke 911 dan mengatakan kepada operatornya bahwa mereka akan membunuhnya. I said, "Oh, please stop it, please. Please stop it, please. Why would I do to me?" 2 hari kemudian, ibunya Shannon Gilbert yang bernama Mary mendapatkan telepon aneh dari seseorang yang bernama Dr. Peter Hackett. Nah, Dr. Peter Hackett ini adalah seorang penduduk dari Oak Beach yang mengaku sudah merawat putrinya di malam ia hilang dan ingin mengatakan bahwa putrinya sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, tapi Dr. Peter Hackett ini akhirnya menyangkal kalau dia sudah membuat panggilan telepon tersebut, tapi sayang, catatan panggilan sudah mengkonfirmasinya. Joseph Brewer yang merupakan klien dari Shannon Gilbert dan Michael Park yang merupakan supirnya, kemudian diinterogasi dan dibebaskan dari keterlibatan kriminal. Nah, long story short, pada tanggal 11 Desember di tahun yang sama, seorang petugas kepolisian dari Kabupaten Suffolk yang sudah diminta untuk mencari keberadaan Shannon Gilbert, ia melakukan pencarian dengan anjingnya. Polisi Suffolk mengatakan bahwa ia meyakini Brainard Barnes adalah korban pertama dari The Gilgo Four. Korban tersebut diperkirakan berusia 25 tahun dan tinggal di daerah Norwich, Connecticut. 2 hari kemudian, 3 mayat lagi ditemukan di area yang sama, yaitu di sepanjang sisi Ocean Parkway di dekat pantai Gilgo. Mereka semua diidentifikasi dan akhirnya identitas mereka berhasil didapatkan. Yang pertama bernama Melissa Bartholomew yang berusia 24 tahun. Yang kedua ada Amber Costello yang berusia 27 tahun. Maureen Brainard Barnes yang berusia 25 tahun. Dan Megan Waterman yang berusia 22 tahun. Sama seperti Shannon Gilbert, mereka semuanya adalah pekerja seks yang berusia mulai dari 20 tahunan yang mengiklankan dirinya di Craigslist. Penemuan itu membuat polisi Kabupaten Suffolk percaya bahwa di daerah tersebut ada seorang pembunuh berantai. Nah, antara akhir Maret dan April pada tahun 2011, 6 jenazah lagi ditemukan di sepanjang Ocean Parkway dan di dekat Kabupaten Nassau. Nah, dengan adanya temuan 6 mayat lagi, jumlah mayat yang sudah ditemukan berjumlah 10 mayat. Tubuh yang ditemukan diidentifikasi dan akhirnya identitasnya cocok dengan seorang yang bernama Jessica Taylor yang berusia 20 tahun, yang juga bekerja sebagai seorang pelacur. Sementara yang lain setelah diidentifikasi dan baru-baru ini sekitar 28 Mei 2020 kemarin, identitasnya berhasil ditemukan. Ia bernama Valerie Mack yang berusia 24 tahun, seorang pendamping asal Philadelphia. Nah, sisanya ternyata ditemukan seorang laki-laki Asia yang berpakaian silang. Sisanya termasuk laki-laki Asia muda yang berpakaian seperti wanita dan juga balita bersama ibunya. Tapi mereka belum diidentifikasi sehingga tidak diketahui identitas aslinya. Sebagian besar korban pembunuhan Gilgo Beach ini merupakan wanita Kaukasia yang terkait perdagangan seks dan mereka mati dengan cara dicekik menggunakan sabuk kulit hitam yang ditemui di lokasi pembuangan. 2 pengecualian mungkin terjadi secara kebetulan. Yang pertama adalah seorang pria muda Asia yang berpakaian wanita dan diyakini dia juga adalah merupakan seorang pelacur yang dibunuh oleh benda tumpul, dan seorang bayi perempuan berusia antara 16 dan 24 bulan yang diidentifikasi sebagai putri dari salah satu korban melalui tes DNA dan meninggal dengan cara yang belum ditentukan. Bayi perempuan dan ibunya adalah satu-satunya korban perempuan birasial. Beberapa mayat dimutilasi dan kemudian dimasukkan ke dalam karung goni.
Pembunuh itu kemudian membuang mayat-mayatnya di sepanjang Ocean Parkway, dekat pantai Gilgo, dan di dekat Nassau County. Dalam kasus Melissa Barthelemy, ia membuntuti saudara perempuan korban selama berminggu-minggu dengan melecehkan mereka melalui panggilan telepon cabul dan mengejek yang dilakukan dari telepon Melissa. Nah, itulah tadi tentang Gilgo Beach Killer atau The Long Island Serial Killer. Buat kalian yang udah tahu atau udah pernah baca atau mungkin baru tahu tentang Gilgo Beach Killer atau The Long Island Serial Killer ini, bisa tulis pendapat kalian di bawah biar kita bisa diskusi bareng. Buat kalian yang ada ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar. Thank you for watching and I'll see you in the next creepy video.